Maka kemudian saya tanya kan, ini di hadapan Pak Komar, apakah betul mau maju sebagai calon wakil presiden? Kan intinya dijawab tidak. Bahkan Mas Gibran menegaskan, saya lahir dan besar di PDI Perjuangan, Bapak saya akan berakhir tahun depan, kalau saya tidak berlabuh ke PDI, saya kemana lagi? Maka saya tidak mencalonkan sebagai wakil presiden. Nah, di dalam politik, seorang politisi itu diukur, itu kan dari satunya kata dan perbuatan. Ketika apa yang disampaikan sudah tidak bisa dipercaya, apakah kita bisa mempercayai lainnya? Dan itu kan artinya udah beberapa kali kan berbohong. Padahal seorang pemimpin itu mengapa? Dalam filosofi pemimpin itu kejujuran dari seorang pemimpin itu menjadi hal yang sangat penting, yang menjadi ukuran kepribadian seseorang. Baik, Pak Bisa kami lanjutkan. Mas Romli, saya minta tanggapan Anda dari kemudian menjawab statement dari Bang Silvernya mengatakan bahwa sepertinya Pak Jokowi akan nyaman dengan pertemuan jika terjadi antara Bu Mega dengan Pak Prabowo, dan statement Mas Hasto kayaknya masih ada lukanya gitu PDIP ini untuk ke Pak Jokowi dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel Kambas LJ. Ini ada video yang sangat menarik dan menghebohkan. Karena ini PDIP Perjuangan seakan-akan mempertanyakan kejujuran dan kesetiaan Mas Gibran yang dulu diucapkan kepada PDIP. Oke guys, dan ini diungkapkan oleh Pak Sekjen PDIP, Pak Hasto Kristianto. Oke guys, kita saksikan apa ini. Ya, kalau kami PDI Perjuangan sudah nggak memikirkan Pak Jokowi, ya. Karena Pak Jokowi udah nggak memikirkan PDI Perjuangan, ya. Buat apa kami pikirkan, ya? Kalau tadi misalnya dikatakan banyak sekali yang beralasan, iya, bahwa misalnya tidak bertemu selama ini antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega, itu kan secara prinsip kan Bu Mega kan ingin menghormati konstituen pemilihnya Ganjar Mahfud, apalagi ada kompetisi ya dalam Pilpres. Habis selesai kan nggak bisa tiba-tiba langsung bertemu, nanti masyarakat di bawah kan melihat seperti apa. Padahal yang dilakukan oleh PDI Perjuangan adalah bagaimana tetap menjaga demokrasi, kemudian menjaga suaranya konstituen kami dengan misalnya melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ataupun ke pengadilan. Jadi ini proses-proses itu yang menjadikan bahwa pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu tidak pernah terjadi, belum bisa terjadi. Bukan karena faktor Jokowi atau ada apa di situ, enggak. Karena kita harus melihat secara prinsip bahwa Ibu Mega benar-benar ingin menghormati konstituen, tapi ingin betul menghormati katanya dia menghalang-halangi, Bang. Nah, kami nggak tahu ya. Tapi intinya ketika kita melihat proses dari pengadilan, dari MK, kemudian ke pengadilan negeri, bahwa di situ benar-benar Ibu Mega menjaga konstituen, suara konstituen, apalagi suara-suara masyarakat sipil. Jadi tidak bisa dibaca. Kalaupun di sini nanti akan terjadi pertemuan ya, sebelum pelantikan, itu kan untuk membangun situasi yang kondusif. Ibaratnya gini, ini mau ada hajatannya Pak Prabowo nih, yang berjodoh dengan rakyat adalah Pak Prabowo. Nanti mau ada resepsi tanggal 20 Oktober. Nah, kita yang hidup dalam sekomplek, kami yang belum berjodoh dengan rakyat, kan harus berbesar diri. Tidak boleh mengganggu ada resepsi yang akan dijadikan pada tanggal 20 Oktober itu. Maka ketika misalnya disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Buya Said Abdullah bahwa kami ingin mendukung, dalam arti kami mendukung suasana yang kondusif untuk transisi kepemimpinan, untuk suksesi yang benar-benar bagus, tidak boleh ada riak-riak ya. Kalau ada instabilitas di politik, ekonomi, yang rugi lagi-lagi bukan hanya Pak Prabowo ya kan, tapi juga adalah masyarakat Indonesia. Jadi kami melihat lebih ke soal besarnya ya, kepada kalaupun terjadi, insya Allah juga pertemuan itu pun juga tidak akan misalnya secara transaksional atau apapun ya, karena posisi PDI Perjuangan, sikap politiknya mau berada atau di dalam pemerintahan itu kan belum diputuskan oleh itu masih menunggu sampai 2025. Itu juga belum diputuskan, dan juga biasanya itu diputuskan dalam kongres yang akan dilakukan pada tahun depan. Jadi tolong dibaca, kalaupun terjadi pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega dalam arti ingin membangun suasana yang kondusif, ini adalah resepsi rakyat, ini adalah transisi dan adalah suksesi.
jadi dilihatnya secara positif. Nggak ada urusan sama Jokowi meskipun tadi Bang Sifat mengatakan ya sebenarnya Jokowi merasa nyaman. Tidak ada urusan sama Jokowi, tidak ada urusan sama transaksi politik, tidak ada urusan dengan hal itu, tidak. Tapi lebih bagaimana kita membangun suasana yang kondusif untuk sukses. Membangun suasana kondusif mungkin saja juga membuka kembali komunikasi dengan Jokowi, PDIP dan Ibu Mega? Ya, sampai saat ini tidak ada komunikasi itu. Karena kami lihat kan ke depannya kan ada di Pak Prabowo kan. Dan Pak Prabowo harus didukung dalam arti dia menjadi presiden yang mandiri, yang berdaulat, yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun atau oleh kelompok manapun. Ini yang kami ingin lakukan. Termasuk juga kita mendukung misalnya ketika beberapa kali Pak Prabowo atau Mas Muzani mengatakan bahwa nanti pembentukannya adalah zakon kabinet. Ini kan juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh PD Perjuangan, bahwa kabinet itu harus diisi oleh para ahli yang cakap dalam bidangnya, bukan berdasarkan transaksi politik. Itu yang bisa saya katakan. Mas Adi, Anda bagaimana melihatnya bahwa memang pertemuan ini pertemuan dua tokoh bangsa, nggak ada transaksional dan lain-lain, dan nggak ada urusannya lagi kalau tadi Mas Romi mengatakan urusan Pak Jokowi. Jadi ini lembar baru antara Prabowo dan Mega, Jokowi ditinggalkan begitu saja? Anda bilang ada yang menghalang-halangi. Iya, tadi Anda bilang ada yang menghalang-halangi. Ini kan bicara seakan-akan tidak pernah ada persoalan antara Megawati dengan Pak Jokowi. Di permukaan memang keduanya tidak pernah saling jelekkan. Tapi kan nggak mungkin Jokowi dukung Prabowo kalau memang sejak awal misalnya cukup happy dengan PDIP dan Megawati. Artinya memang ada konflik hati yang nggak bisa dibantah, Bang Silvester. Antara? Ya misalnya Jokowi nggak mau dong terus-terusan disebut sebagai petugas partai. Ya buktinya Jokowi jalan sendiri tanpa PDIP, mengusung anaknya jadi wakilnya Pak Prabowo dan menang Pilpres. Itu kan ada hal-hal yang nggak harus disebut secara eksplisit bahwa Jokowi nggak nyaman dengan PDIP, nggak nyaman dengan Megawati Soekarno Putri. Begitupun dengan PDIP, jangan-jangan misalnya per hari ini menganggap bahwa tak ada persoalan apapun dengan Pak Jokowi. Saya justru melihat sebaliknya ada persoalan. Panjang ini cerita, Pak. Bukan hanya nggak selesai dalam pertemuan Prabowo dan Mega. Oh, nggak selesai. Atau itu buku karena baru pasti lagi? akan dihitung oleh PDIP apa yang dilakukan oleh Jokowi di 2024 ini bukan hanya soal setelah 20 Oktober selesai. Panjang ini cerita bareng. Apalagi saya menduga sepanjang PDIP itu ada, rasa-rasanya perdamaian dengan Jokowi itu agak sulit untuk bisa diwujudkan ya. Karenanya kalau terjadi pertemuan antara PDIP, Megawati dengan Prabowo, ini kan dimaknai bahwa seakan-akan memang ya Pak Jokowi dalam hal ini pengaruh politiknya nggak lagi dilihat sebagai presiden ya, apalagi ini jelang pelantikan kurang lebih sebulan orang melihat ya bahwa Pak Jokowi sebagai presiden tak lagi dalam tanda kutip ya auranya tidak sekuat meski dulu. Anaknya adalah wapres terpilih. Betul ya, kan kita tahu bahwa wapres itu kan tidak sekuat presiden posisinya. Yang ingin saya katakan Afi, bahwa mau ketemu ataupun tidak, ini kan sebenarnya secara prinsip kan tidak ada hubungannya dengan keinginan masyarakat di bawah. Masyarakat sudah lupa kok dengan Pilpres. Jadi ini keinginan elitis yang sebenarnya keinginan elit aja. Tentu dikabulkan. Kalau kita membaca fatsun politik Prabowo ini kan ingin berkawan dengan semua orang. Bahwa Pak Jokowi ada jarak politik dengan Mega, SBY ada jarak politik dengan Mega, tapi bagi Prabowo Subianto di dunia ini tak ada lawan yang kemudian harus dihadap. Semua rekan yang perlu dirangkul. Nah itu Prabowo yang saya sebut tak punya jarak psikologis apapun dengan siapa. Baik. Bang Sifat mau menambahkan bahwa kemudian ini nggak ada urusannya sama Pak Jokowi. Mau nyaman, mau tidak nyaman, ini urusannya lembar antara Pak Prabowo dengan Bu Mega. Jokowi bisa jadi lembaran yang lain gitu. Ya makanya tadi kan Pak Jokowi kan nggak ada masalah gitu loh. Bahkan Pak Jokowi kami meyakinin akan senang gitu loh. Mengenai perbedaan Pak Jokowi dengan Bu Mega ya, dalam hal ini kan dukungan kepada siapa yang nantinya akan memimpin bangsa Indonesia ini menjadi negara maju. Itu dulu. Bukan karena dikatakan petugas partai atau di lain-lain, itu persoalan yang nomor terakhir. Karena kalau berbicara dukungan itu, Pak Jokowi itu sudah lama ngomong sama kita dan mungkin orang lain ya, bahwa beliau menginginkan Indonesia ini nantinya jangan menjadi negara gagal. Dan itu kalau kita melihat Pak Prabowo dalam beberapa bukunya, itu juga menginginkan Indonesia ini menjadi negara maju di 2045. Jadi klop. Mengenai dukungan ke Pak Ganjar itu kan diputuskan Ibu Mega sendiri gitu loh, tanpa juga ngobrol dengan Pak Jokowi. Oh, di situ masalahnya ya. Di situ masalahnya. Jadi gini, biar agak jelas nih, biar agak jelas. Jadi intinya bahwa yang Pak Jokowi dan kami semua menginginkan, jadi situ Guntur ya masalah mendorong Pak Prabowo itu karena menginginkan sosok yang bisa membawa Indonesia maju, yang tidak bisa diintervensi oleh pemilik partai
Tapi itu nggak disampaikan ya, nggak disampaikan. Iya, ini baru kita dengar nih, Pak Jokowi nggak pernah loh ngomong kayak gitu. Mungkin kita pernah dengar. Makanya Pak dulu Jokowi nggak pernah pernah kami bicara kayak bikin, gitu. sebenarnya kan Pak Ganjar bikin acara di GBK waktu itu rambut putih, ya kan. Terus Bu Mega itu terakhir kan udah menetapkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar dengan Pak Mahfud. Iya. Berarti kan Pak Prabowo sendirian nih, ya kan? Pak Prabowo kan sendiri nih. Berarti kan awalnya itu kita menginginkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar atau Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu. Kenapa Pak Jokowi nggak ikut perintah Bu Mega? Bukan. Parsimoninya adalah kenapa Pak Jokowi nggak ngomong ke Bu Mega. Kalau nggak mau Bu Ganjar Mega, gitu. Saya ke Prabowo, bagaimana boleh? Oke, kalau kita Karena balik lagi waktu ke itu pertemuan ini gitu loh, adakah makna pertemuan ini gitu? Karena ada waktu Pak Prabowo itu, yang ingin Pak Jokowi bertemu itu dengan Bu nggak Mega. dikasih kesempatan untuk berbicara mengenai dukungan itu, Pak. Oh gitu, nggak Oke. dikasih kesempatan oleh. Iya, karena Bu Mega ya queen maker lah Pak Jokowi. King makernya bukan Pak Jokowi. Intinya Ini jangan ditarik nih ya, karena Pilpres sudah selesai. Meskipun apakah kemudian hati-hati, enggak saya ini. ada kaitannya dengan oke, Bang Habib mau ngomong dulu, bukan. silakan. Kalau kita datang ke sini terus dibilang jangan ditarik ke belakang ya, wah mati kita. Gini. Karena Mati kita. karena Peristiwa melihat yang bahwa terjadi ini belum sebelumnya. selesai, ada Makanya saya Misalnya ngomong seperti nih. ini, Oke, misalnya baik. seperti ini. Sedikit aja saya 2 kalimat. Kenapa tadi dia bilang panjang? Saya setuju panjang Ya. karena misalnya dengan Pak SBY kan panjang ceritanya. Walaupun bertemu-temu juga di beberapa kesempatan. Kita tahu kenapa Anda maju ya? Enggak, Bu. Nah, kan itu. Kan keulang lagi nih. Iya. Ya. Nah, kan kalau seperti ini kan kurang lebih begitu. Oh, mau ke sana tapi kok nggak disampaikan gitu. Tapi jangan dibilang kita jangan mundur ke belakang loh. Oke. Kita sama-sama setuju ke depan menatapnya. Tapi yang belakang ini kan jadi persoalan. Jadi ada urusan belakang yang memang belum selesai sehingga urusan depan Kalau bisa. saya sih pengennya cepat selesai gitu kan. Tadi saya bilang. Perannya Pak Prabowo gimana? Jadi Mas Habib? gini. Ada 3 level relasi ya antar para pejuang politik ini, Pak. Satu soal ideologi, level ideologi, santai aja. 2 level politik, ya kan. 3 level organisasi. Oke. Ya, kadang kita nggak bisa ketemu dalam konteks organisasi satu sama lain. Bisa musuh-musuhan, bisa gontok-gontokan, adu taktik, adu strategi. Ada yang kecolongan, ada yang merasa kecolongan. Dalam konteks politik juga demikian, bisa ada perbenturan. Tapi dalam konteks ideologi yang lebih luas, sangat mungkin semua pihak itu menanggalkan kepentingan masing-masing. Ya. Jadi ini kita bicara praktek yang memang sudah terjadi sejak zaman pergerakan dahulu. Ya. Terus seperti itu, ya aktor yang berganti sampai saat ini, itulah tradisi yang saya pikir seringkali diterapkan. Ya. Mungkin dalam konteks organisasi Pak Jokowi tidak termaafkan. Dalam konteks politik dianggap ya quote and quote mengkhianati teman-teman PDIP Perjuangan. Tapi dalam konteks ideologi yang lebih global, kebangsaan, bagaimana cita-cita sama-sama punya cita-cita mengantarkan bangsa ini ke tujuan, ke cita-citanya, ya mungkin itu masih bisa ketemu. Nah itulah ya yang harusnya bisa menjadi alat pemersatu kita semua. Ya. Bagi kami, bagi Pak Prabowo, kita ini nggak akan selesai kalau terus mencari perbedaan satu sama lain, karena faktanya kita memang berbeda-beda. Oke. Ya kan? Tapi tentu ada satu titik di mana kita bisa saling kompromi, ya kan ya, hal-hal yang besar itu. Makanya kan ini pertemuan nggak sederhana sebetulnya. Apa itu yang Ya, kalau kompromi itu juga pertemuan- ditawarkan oleh Pak Prabowo dalam pertemuan ini dengan Bu Mega? gambaran saya berpendapat seperti ini dengan melihat praktek yang dilakukan Pak Prabowo selama ini. Ya. Dalam konteks ideologi, saya pikir para tokoh-tokoh bangsa ini masih bisa ketemu kok, ya kan ya. Jadi sehingga Pak Prabowo ketemu dengan Ibu Mega, tidak harus dia merasa atau Pak Jokowi merasa ditinggalkan Pak Prabowo, nggak harus begitu juga, gitu kan ya. Begitu juga Ibu Mega bertemu dengan Pak Prabowo, tidak merasa juga harus berkhianat atau meninggalkan konstituennya, enggak, gitu loh. Soal politik, soal organisasi gampang kita ini kok. Ya. Tapi dalam konteks ideologi kita memang harus ketemu. Ini Anda kenapa? setuju nggak kalau Bang Saadi dan Bang Ege bilang bahwa sebentar, tapi kemudian ini masih panjang nih. Lah iya, itu di mana, di level mana? Apakah yang panjang nggak akan selesai mungkin di level Organisasi tadi. Dan di level politik politik tadi ya. nggak akan selesai. Dan politik. Tapi dalam konteks ideologi, ya saya pikir kayak cerita-cerita kan banyak dulu. Ya. Bagaimana misalnya Bung Karno ya dengan tokoh-tokoh yang berseberangan bisa ngomong soal yang mereka sepakat dalam konteks ideologi yang lebih tinggi daripada hal-hal
Jadi perlu ditarik panjang nggak menurut Anda? Kalau kemudian tadi bukan persoalan panjang, makanya perlu ditarik mundur nggak kira-kira? tolong dipahami yang saya sampaikan 3 level tersebut. Ini bukan soal tempos, Iya. bukan soal waktu panjang ke belakang, tapi soal ruang lingkupnya seperti apa, Oke. soal lokusnya seperti apa, kurang Oke. lebih begitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah bisa menyaksikan videonya dan penjelasan dari pakar-pakar, ada Bung Sylvester dan juga Bung Agus Prayitno tentang apa ya, jelang pelantikan Prabowo dan Bu Megawati bertemu, apakah itu apa yang dibahas, dan ini agak-agaknya PDIP mempertanyakan kejujuran dan kesetiaan Mas Gibran yang dulu pernah diucapkan, guys. Dan ini agaknya masih ada rasa sakit hati dan diungkapkan oleh Sekjen PDIP bukan Mas, Bapak Hasto Kristianto, guys. Ini apakah menjadi apa ya, acuan untuk damainya Pak Jokowi dan Bu Mega? Oke. Semoga bermanfaat untuk ke depan dan juga kemajuan Indonesia. Nahdlatul Ulama juga semakin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Edukasi Masyarakat Gambas LJ.